Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nophenita Nugrahayu Gunawan. Jadi kali ini Nopi bakalan bikin konten nih, namanya Cemas, cerita masa lalu. Jadi Cemas ini tuh Nopi lagi bikin part pertamanya. Tapi kalau misalnya kalian suka, Nopi bakalan bikin part 2, part 3, dan part selanjutnya. Oh iya, BTW, Cemas itu adalah cerita masa lalu seseorang yang kelak mungkin aja mereka susah buat lupainnya. Dan mereka cerita sama Nopi, dan Nopi juga udah minta izin sama mereka buat share di YouTube Nopi. Dan mereka setuju untuk di-share di YouTube Nopi. Mungkin aja kalian lagi ngalamin situasi seperti ini, atau pernah ngalamin situasi seperti ini. Makanya tonton sampai habis ya. Oke, jadi aku bakalan kasih screenshotannya di sini. Dia tuh ngirim ke aku lewat Messenger, jadi aku bakal taruh di sini ya. Sekarang aku bacain. Tepatnya tahun 2015, saya mendaftar sekolah di sekolah A dan saya tidak diterima. Saya memutuskan untuk mendaftar ke sekolah B. Pada saat masuk pertama, saya hanya memiliki satu teman yang satu desa dengan saya. Iya nggak sih? Biasanya kayak gitu ya. Kalau baru daftar ke SMK tuh biasanya temennya tuh yang satu SMP atau teman sedesanya gitu ya. Jadi lucu kalau inget-inget. Seminggu setelah saya masa pengenalan sekolah, saya pun tes jurusan dan saya ingin sekali masuk ke jurusan ADM perkantoran. Dan alhamdulillahnya saya masuk, dan disinilah awal cerita dimulai. Saya duduk ketiga di barisan kedua dekat meja guru. Oke. Awalnya saya duduk bersama teman saya. Dia baik banget. Dia beda sikap setelah dia tahu kalau saya adalah sahabat dari mantan pacarnya itu. Ya, sebut saja sahabat saya. Terus itu sangat membenci. Entah apa sebabnya, saya pun tidak tahu dan tidak mau tahu. Sampai akhirnya dia mengadu domba saya. Oke, bertengkar hebat sekali. Sampai saya memutuskan untuk pindah posisi tempat duduk ke pojok belakang sebelah kanan sendiri. Wah, sampai pindah tempat duduk sendirian pula. Semua teman satu kelas, ya wajarlah mereka percaya sama. Karena di sini teman-teman saya itu memandang fisik untuk berteman dengan saya. Karena saya ini katanya gendut dan jelek, wajar jadi kalau mereka jauhin saya. Nggak wajar lah, nggak wajar kalau mereka jauhin kamu karena kamu gendut, karena kamu jelek. Itu nggak wajar. Dan saya udah terbiasa sendiri. Setengah tahun berlalu tanpa adanya teman, sampai saya lupa caranya berkawan seperti apa. Saya selalu jadi bulan-bulanan. Miris ya kalau sama bully-bulian tuh. Bulan-bulanan dan bulian mereka pada saat jam pelajaran berlangsung. Dan saat salah satu guru menyuruh mengerjakan apapun, saya pasti yang mereka sebut. Entah mempermalukan saya atau apa, saya juga nggak paham dengan sifat mereka itu. Jadi kalau misalnya si gurunya ngasih pertanyaan gitu ya, teman-temannya tuh suka itu tuh si itu aja, itu ngejengkelin banget sih, beneran. Padahal mereka juga nggak mau maju gitu, tapi nyuruh-nyuruh orang maju. Sampai ada satu guru PPL bahasa Inggris, dia menawarkan diri untuk saya bercerita. Mungkin karena guru itu tahu kalau saya sering sekali murung dan tidak pernah berbicara kepada siapapun. Tapi entah kenapa saya tidak pernah ingin menceritakan ini kepada banyak orang. Saya tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Saya memiliki trauma khusus berbicara kepada siapapun dan dimanapun. Saya takut untuk berbicara, dan entah untuk kesekian ratus kalinya aku menumpahkan air mata. Pokoknya dia tuh sering nangis gitu di kelas. Dan 1 tahun berlalu, saya udah mulai terasa biasa aja dengan kesendirian, dengan tugas kelompok yang saya kerjakan sendiri. Bahkan saking sedihnya, pas kelompok senam, saya sendiri dan saya sudah menawarkan ke beberapa kelompok namun tidak ada
yang merespon sama sekali, dan akhirnya saya memutuskan untuk sendiri. Kalau Nopi ada di posisi itu, Nopi nangis pulang ke rumah, sumpah. Gila gak sih? Kalau senam kan, tahu kan kalian pernah nggak kelompok senam di sekolah kalian gitu ya? Biasanya kan kalau senam itu kan bareng-bareng, nah dia itu sendiri. Pentas seni saya sendiri dan semuanya saya lakukan sendiri. Lanjut ya, kalau diceritain sedetail mungkin nanti saya nangis. Ini parah banget teman-temannya. Saya ingat pas kejadian waktu saya kelas 11 semester pertama dan UTS pertama, saya duduk bersama kakak kelas. Orang yang selama ini saya kagumi karena suaranya yang bagus dan parasnya yang cantik. UTS berjalan begitu cepat dan saya pun memberanikan diri untuk meminta kontak BBM. Pada waktu itu masih zamannya BBM. Berarti udah lama ya. Dan dia tuh masih belum bisa lupa gitu ya. Jadi kalian tuh jangan sampai ngebully-bully dari zamannya BBM sampai sekarang dia belum bisa lupa, berarti kan ngebekas banget gitu ya di pikiran dia, di hidup dia gitu. 1-2 bulan saya selalu bermain dengan kakak kelas saya yang tadi ya. Mereka baik banget, bahkan setiap jam pelajaran kosong mereka selalu sempetin untuk ke kelas saya karena mereka takut saya dibully teman sekelas saya. Bukan suatu kebetulan juga kalau pacaran sama teman saya, dan saya pun tidak pernah tahu mereka saling kenal. Dan akhirnya saya seperti kakak adik kandung yang kesana kemari bareng. Ketakutan yang selama ini aku takutin terjadi. Orangnya cuek, bahkan banyak sekali yang ingin dekat dengan dia. Dia nggak respon sama sekali, dan teman-temanku terheran-heran kenapa saya bisa dekat super hits di zaman sekolah dulu, dan terjadilah pengadu dombaan. Ya, kalian tuh cuma iri doang ya, jadi jangan suka ngadu domba orang gitu kan. Kalau misalnya mau deket ya tinggal deketin aja, nggak usah ngadu domba orang yang lagi sahabatan gitu kan, nggak baik juga. Yang bikin ulah adalah teman kelasku sendiri. Saya akhirnya tidak dekat lagi, bahkan seperti orang tidak kenal sama sekali, dan saya kembali dibully. Kali ini bukan hanya dengan satu kelas, tapi satu sekolah. Saya bertahan sampai 1 bulan, dan tepatnya 3 hari setelah saya sidang prakerin, saya mengundurkan diri dari sekolah. Saya tidak kuat dan saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah dengan sistem ambil paket C. Dan saya selesai 1 tahun lebih cepat dari teman saya, dan saya sekarang lanjut kuliah, dan kehidupan saya jauh lebih menyenangkan. Ada pesan juga nih dari dia. Dan terima kasih untuk kalian yang telah membuli fisik maupun non fisik. Kalian hebat, bisa menilai tanpa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Kalian juga hebat, bisa menafsirkan masalah hanya dengan cover. Dan kalian hebat, bisa membenci saya tanpa tahu dan tanpa mau tahu apa salah saya. Thank you, berkat kalian saya bisa sekuat ini, dan berkat doa kalian saya alhamdulillah bisa hidup jauh lebih bahagia. Bahagia terus buat yang udah ini ya, yang udah sharing ke Nopi. Tuh makasih banget yang udah mau sharing ke Nopi. Dan menurut Nopi, ngebully karena kamu jelek, karena kamu ya intinya ngebully tuh nggak baik gitu. Jangan sampai ngebully orang, jangan sampai ngerendahin orang. Bahkan kalian tuh belum tahu kalau misalnya orang itu tuh sebenarnya derajatnya mungkin lebih tinggi dari kalian. Kalian belum tahu, ya nggak? Juga jangan suka julid-julid. Misalnya dia deket nih sama ini, kamu nggak suka nih sama ini, terus dia dekat, jadi kalian nggak suka keduanya gitu, nggak boleh ya. Terus juga jangan suka ngehasut orang buat benci sama orang. Jangan pernah ngehasut orang buat benci sama orang. Kamu benci sama dia, ya udah benci aja ya. Sebenarnya benci juga nggak baik, tapi kalau misalnya kamu udah benci sama orang, ya udah benci aja. Tapi jangan ngehasut orang buat benci sama mereka, sama orang yang kamu benci gitu. Jadi gitu guys ceritanya untuk cemas hari ini. Cukup sekian ya. Kalau misalnya kalian mau nambahin buat episode-episode selanjutnya, langsung hubungin kontak di bawah ini ya, biar aku bisa ngelanjutin nih. Ada part 2, part 3, dan part selanjutnya.
Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa juga di subscribe ya guys, di subscribe supaya aku cepat 1000 subscriber. Dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi terus dari aku, oke?